Persepsi adalah gambar di pikiran Anda. Jadi gambar yang tadi yang masuk ke otak Anda. Kalau nanti Anda belajar tentang brain, ya, otak, brain computer interface, bagaimana otak dengan komputer bisa berkomunikasi, ya. Sekarang itu kalau main game Anda bisa nggak pakai keyboard, bisa nggak pakai joystick, bisa hanya pakai otak Anda aja. Tembak gitu, ledakan, belok kiri, belok kanan, Anda dengan hanya konsentrasi gini udah bisa. Jadi brain kita sudah bisa dibaca sama ada elektroda-elektroda. Sebenarnya yang dibaca apa? Yang dibaca itu gambar di otak kita. Jadi gambar-gambar tertentu akan menimbulkan voltase-voltase di otak kita yang berbeda. Nah, ini yang ditangkap sama kabel masuk ke komputer, ya. Nanti saya tunjukkan. Sekarang harganya mungkin cuma $300 untuk bisa membeli alat yang bisa membaca brain tadi, ya. Khusus untuk main game, namanya NextMind. Ya. Harganya murah dan Anda dikasih programnya untuk bagaimana memprogram. Jadi penting pikiran Anda jangan sampai Anda rusak. Ya, rusaknya dengan gambar. Jadi kalau Anda ingin merubah karakter Anda harus rubah gambarnya dulu yang masuk. Gambar yang masuk ke otak Anda rubah, nanti akan berubah tuh. Arti dan feel-nya, rasanya akan berubah. Ya. Lalu persepsi Anda akan berubah. Setelah persepsi Anda berubah, kebiasaan Anda, habit Anda akan berubah. Terus saja habitnya berubah-berubah, akan membentuk karakter Anda. Jadi sekarang karakter Anda itu dipengaruhi oleh kebiasaan Anda dipengaruhi oleh persepsi Anda dipengaruhi oleh arti atau rasa yang Anda dapatkan dari gambar yang masuk ke otak Anda. Jadi bahaya sekali gambar itu. Ya, sama dengan hipnotis gambar itu. Jadi lain kali hati-hati dengan gambar, Anda pilihlah gambar-gambar yang baik yang bisa merubah pikiran Anda. Jadi sekarang Anda pingin, Pak, saya ingin punya karakter big dream. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Pastikan gambar yang masuk ke otak Anda yang hanya bisa membuat Anda bermimpi besar. Jadi hal-hal yang bisa menciutkan pikiran Anda jangan Anda lihat. Ya. Sesuatu yang bisa memotivasi Anda, membuat Anda big dream, Anda lihat. Mobil lewat, bagus nih. Lihat, cari fotonya, cari videonya. Ya, itu hal yang semacam itu. Kalau itu memang membuat Anda punya pikiran besar. Anda suka naik sepeda, cari tuh sepeda yang hebat. Cari Tour de France, ya, Tour de Amerika, Tour Australia, punya videonya. Sering lihat-lihat itu memupuk mimpi Anda. Anda ingin jadi pilot, ya sering-sering Anda melihat apa yang pilot kerjakan, ya film-film tentang kerjaan pilot, ya. Jadi penting data yang masuk ke pikiran Anda pilih, ya tidak bisa seenaknya. Hati-hati, gambar menentukan apa yang ada di pikiran Anda. Nah ini buktinya, coba saya tanya ke Anda, apa yang Anda lihat di sini? Gambar apa? Ada yang melihat muka perempuan nggak? Ya, Pak. Ya, wah ini pikirannya selalu mikirin perempuan nih. Saya ini lihat gambar ini, gambar pundak Pak, sama itu gambar baju. Pundak? Oh, oke, Baju. yang Ya. baju. Oke, itu ada. Bagus. Ada dua gambar. Berarti ada yang lihat perempuan, ada yang pundak. Ada yang lain? Ganggang lampu, Pak. Ya, ada yang ngelihat lampu. Ya. Coba kalau saya tanya, mana yang benar di antara 3 orang tadi? Yang ngelihat perempuan, yang ngelihat lampu, yang ngelihat pundak, mana yang benar? Atau mana yang salah? Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semuanya benar karena semuanya melihat. Nih,
Pak, saya melihat muka perempuannya. Anda lihat yang hitam ini hidungnya, ini mulutnya ya. Hidungnya, mulutnya. Perempuan saling melihat nih. Benar. Yang melihat ini pundak, ya benar nih pundaknya nih. Ya, ini juga. Yang melihat ini vas bunga atau meja atau lampu, benar. Yang putih ini lampu nih ya. Jadi semuanya benar, tergantung sekarang sudut pandang mana yang Anda gunakan. Jadi orang yang sudah sadar bahwa apa yang dilihat itu bisa benar, bisa salah, tergantung cara melihatnya. Tidak pernah itu menyalahkan orang lain. Masa saya mau menyalahkan orang yang melihat perempuan di sini? Memang ada kok. Masa saya mau menyalahkan orang yang melihat lampu di situ? Masa saya mau menyalahkan orang yang punya pundak di situ? Kalau saya menyalahkan mereka berarti saya yang kurang. Saya yang bodoh. Ya, saya kurang persepsi, kayak saya kurang ilmu. Ternyata orang lain bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Saya belum bisa melihat, berarti kekurangan ada di diri saya. Jadi orang-orang yang selalu menyalahkan orang lain adalah orang yang kekurangan. Kasihan. Nah, jadi kalau Anda merasa lain kali, kalau Anda melihat orang lain melakukan hal yang salah, tanda tanya dulu ke diri Anda sendiri. Kok bisanya saya menyalahkan dia ya? Padahal mungkin menurut dia itu benar, ada tuh bendanya. Ya. Itulah pelajaran yang harus Anda dapatkan. Sekarang melihat situasi dan kondisi, tidak pernah Anda menyalahkan orang lain. Yang salah adalah cara pandangnya. Ya. Kita coba lagi di sini. Gambar ini, apa yang Anda lihat? Ada yang ngelihat cewek cakep nggak? Ada yang ngelihat nenek-nenek nggak? Mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang melihat nenek-nenek ini mulutnya nenek-nenek nih. Ya, ini hidungnya nenek-nenek, ini dagunya nenek-nenek. Iya, benar. Yang lihat cewek cakep juga benar, lagi melihat ke sana ceweknya tuh. Ini matanya, ini hidungnya, ya. Jadi tergantung pada saat itu mood Anda lagi kemana. Lagi ke cewek cakep, lagi ke cewek buruk. Ya Anda dapat tuh dari gambar itu. Jadi apapun yang terjadi dengan diri Anda, sekarang Anda tanya, wah saya melihatnya dari sudut mana ya? Bisa dari sudut positif, bisa sudut negatif. Pilihan Anda. Ya, Anda boleh memilih nenek-nenek, Anda boleh memilih cewek cakep, Anda yang milih, bukan orang lain. Jadi setiap kejadian Anda yang punya capability, kemampuan untuk memilih. Ingat, kemampuan untuk memilih Anda tidak terbatas. Itu Anda harus appreciate. Anda harus rasakan itu nikmatnya. Saya punya kebebasan untuk menilai ini baik, nilai buruk terserah saya. Bukan terserah orang lain. Segala kejadian yang terjadi terhadap diri Anda carikan positifnya itu saja. Pasti ada positifnya tergantung Anda lihat. Kalau belum dapat, cari lagi dari sudut mana saya bisa melihat supaya kelihatannya positif. Itu udah kelebihan Anda. Ya. Nah, lihat orang yang sebelah kanan. Apa yang Anda lihat? Seseorang Pak yang sedang berdiri. Orang yang sedang berdiri. Oke, menghadap kemana dia? Menghadap ke arah lain Pak, membelakangi kita. Membelakangi ya. Benar, kayak orang Eskimo ya, ini tutup kepalanya nih, dia lagi menghadap ke sana. Oke, betul. Ada yang lain? Ada yang melihat dia sedang ke sana? Ya, ini Pak matanya. Ya, lagi melihat ke sana. Kayak wayang lah ya, ini kupingnya tuh dan sebagainya. Benar. Ini mulutnya. Ya. Jadi setiap benda, setiap kejadian tergantung Anda mau melihat apa.
Di kehidupan sehari-hari Anda penting memutuskan, yang penting secara sadar, saya memutuskan saya ingin ngambil cara pandang ini. Positive thinking, ya, itu penting. Ya, walaupun ada negatifnya, saya hanya ngambil yang ininya aja. Saya ingin yang itu kok. Dan saya tanggung jawab. Nah udah, itu saja. Kalau Anda bisa melakukan itu setiap saat, Anda pasti sukses. Tidak pernah tergantung orang lain. Ya, dalam hal sudut pandang, itu penting. Jadi lain kali Anda belajar ya, kalau Anda merasa kok saya jadi sedih ya melihat ini, kok saya bisa kecewa. Nah, itu harus Anda tanya diri Anda, saya sudut pandangnya di sebelah mana. Pasti ada yang salah cara Anda melihat. Coba ini lihat. Siapa yang melihat ini, wah asik nih nikmatnya ayam. Enak nih kalau aku makan. Nah, ada sebagian orang yang berpikir demikian. Benar, nikmat tuh ya ayamnya asik. Ya. Tapi Anda pernah tahu ada pernah kayak virus gitu namanya salmonella menyerang ayam, semua ayam mati karena ada virus. Nggak boleh tuh ayam tuh dimakan. Kalau dimakan virusnya kena ke kita. Jadi semua ayam menjadi hampir tiap waktu itu tiap hari dibuang-buang ayam. Tidak ada yang mau beli ayam di pasar. Langsung merubah cara pandang orang ya. Kenapa? Karena kejadiannya, karena gambarnya yang berubah. Nah, coba ini. How do you feel? Bagaimana perasaan Anda? Angka 13 itu biasanya apa? Artinya good luck atau bad luck? Bad luck, Pak. Bad luck. Bad luck. Kalau Anda orang Cina, this is good luck. Anak kebanyakan nonton film Amerika. Amerika itu Friday the 13 itu angka 13 itu bad luck. Ya, karena kayak gini, 13 itu hantu, kejahatan, karena 13. Ya. Tapi 13 di beberapa negara itu lucky number. Anda mau melihat mana ya terserah. Ya. Terserah kita, itu kan hanya angka. Ya. Jadi kita punya pilihan sekarang. Mau ikut orang yang bilang lucky, ada yang bilang bad luck, ada yang pilih good luck, terserah kita. Kita yang memutusin kok. Jadi tidak ada benar ya, 13 itu bad luck. Nggak benar, itu hanya sebagian negara, sebagian culture. Sebagian culture bilang good luck. Ya.